فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada azkar sebelum tidur, dan pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis. Iqra ya Abdullah. Barakallahu fiikum. Ini doa yang penting, ikhwan. Dan 3 in 1 ini doa. Ya kan? 3 dalam 1. Nah, dibaca di pagi hari, sore hari, juga ketika mau tidur. Jadi, menghafalnya sedikit tapi pengamalannya banyak, sehingga hendaknya diamalkan. Juga pentingnya perkara yang diminta dalam doa ini. Apa yang diminta dalam doa ini? Indah ya Abdul Habib. Minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa dan keburukan syaitan, serta bisikan-bisikan, godaan-godaan dan kesyirikan yang dilakukannya. Siapa saja yang selamat dari itu, maka dia telah selamat dari sumber semua keburukan. Sekarang kita lanjutkan pada doa berikutnya, masih pada doa sebelum tidur. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'min. Sekarang akan terkait azkar, bacaan yang padanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan pada doa-doa dan bacaan sebelumnya berupa permohonan, penyerahan diri, minta perlindungan. Nah sekarang yang isinya terkait ungkapan kesyukuran. Yang perlu kita ketahui bahwasanya pada setiap ungkapan kesyukuran, seorang bersyukur pada Allah, terkandung padanya permohonan yang tersirat. Apa itu? Hudzaifah. Memohon tetapnya kenikmatan itu dan tambahan nikmat. Pada setiap kesyukuran. Ketika seorang bersyukur pada Allah, memuji Allah atas nikmat-nikmat, pada hakikatnya dia
memuji dan juga meminta, walaupun tidak terlafazkan, minta agar nikmat tersebut tetap dan agar ditambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan betul-betul tambahkan nikmatku atas kalian. Nah, termasuk dalam doa ini perhatikan lafadznya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila berangkat menuju pembaringannya, yaitu hendak tidur di atas pembaringannya, maka beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al pada alhamdulillah istighraq, yaitu mencakup semua bentuk puji-pujian itu milik Allah dan juga hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lam di sini ikhwan, lam istihqaqan wa milkan wa istihqaqan, yaitu menunjukkan milik dan apa? Hak. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Yang di antara sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut alladzi at'amana wa saqana, yaitu zat yang telah memberi makan kami dan memberi minum kami. Ini nikmat paling mendasar, ikhwan, yang kita semua mendapatkannya, walaupun dari sisi jenis-jenis makanan dan minuman itu berbeda-beda, tapi semuanya mendapatkan rezeki berupa makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa makan, engkau bisa minum, maka itu nikmat yang agung. Maka perlu untuk disyukuri hal tersebut, bahkan harus alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Coba kalau mau tidur kita membaca ini, kemudian diingat dalam sehari itu saja kenikmatan berupa kita bisa makan, bisa minum. Nah, yang dengannya tubuh kita bisa tegak, karena tujuan makan dan minum ya untuk itu, akhwan. Selezat apapun, dibumbui bagaimanapun makanan dan minuman, tetap ya sama yang diinginkan. Nah, untuk tubuh kita ini bisa tegak dan juga sama hasil keluarannya adalah sesuatu yang najis dan busuk. Makanya dulu para salaf, ikhwan, mereka bukan orang yang terlalu sibuk memikirkan bagaimana makanan, bagaimana memprosesnya, membumbuinya, tidak. Bahkan kita dapati pada biografi banyak para a'imah terdahulu, mereka betul-betul ingin untuk mempersingkat waktu makan sebisa mungkin. Ketika mau makan khubz, makan roti, ketika roti itu masih lembut, butuh ada idam, butuh ada lauknya untuk bisa termakan. Sebagian mereka dibiarkan mengering, kemudian setelah itu dicampur air, dimakan seperti apa? Seperti minuman, dalam artian cepat, seperti puyer atau bubur. Dalam biografi yang lain didapati mereka karena sibuk dengan belajar, sudah berangan-angan ingin makan enak dengan membeli ikan. Tapi ketika belum dimasak, datang berita bahwasanya sudah dimulai majelis Imam Fulan dari imam ahli hadis pada masa itu. Mereka tidak ingin ketinggalan, hanya ditinggalkan dan sibuk dengan menulis hadis, lupa dengan ikannya. Pulang, mau dimasak,
sudah tidak ada waktu. Demikian pula khawatir ikannya terlanjur busuk, maka mereka makan dalam keadaan mentah. Yang penting masuk. Nah, dan sama, mereka mendapatkan makan dari Allah, mendapatkan minum dari Allah, dan bahkan lebih berbarokah pada tubuh mereka. Dan manusia pada zaman sekarang terkait makanan dan minuman terkadang menghabiskan waktu yang panjang, mulai dari memasaknya dan kemudian waktu yang panjang dalam memakannya. Nah, dan muslim maupun muslimah hendaknya meniatkan pada makanan dan minumannya bukan hanya sekedar enak, tapi selain memilih makanan yang betul-betul halal, dia juga meniatkan isti'anah dengan makanan tersebut untuk ketaatan. Yang diharapkan barokah dari makanan dan minuman, akhwan. Nah, karena kelezatan itu hanya sekedar di mulut, sebentar saja, di lisan, di lidah. Setelah tertelan semuanya sama. Yang makan sate, ya di mulut sebentar, dikunyah, setelah ditelan ya sudah. Apa bisa merasakan ketika sudah di kerongkongan? Tidak. Yang makan sate dengan tempe sama, ketika sudah apa? Sudah tertelan memasuki kerongkongan kita, kemudian diusus sama. Bahkan mungkin yang sate setelah itu mencret, yang makan tempe sehat-sehat. Taib. Wa kafana wa awana. Dan segala puji bagi Allah dan yang telah memberi kecukupan kepada kami. Memberi kecukupan. Dan beri kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tertutup auratnya, bisa terpenuhi tuntutan perutnya. Wa awana, dan yang telah memberikan naungan perlindungan kepada kami. Diberi kecukupan, diberi naungan perlindungan, dia punya tempat tinggal untuk berteduh, sehingga terlindungi dari terik matahari secara langsung, dan juga terlindungi dari hujan dan dingin. Juga tertutup auratnya, karena di antara fungsi bait, fungsi rumah, yaitu apa? Sitr, untuk menutup aurat. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Sungguh betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki zat yang memberi kecukupan kepadanya dan memberikan perlindungan kepadanya. Tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang melindungi. Akhrajahu Muslim. Berarti dalam bacaan ini, akhwan, padanya apa? Murni ungkapan kesyukuran. Ungkapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sarana sangat bagus untuk ihtisab. Dengannya seorang akan merasakan kenikmatan hidup, akhwan. Akan mendapatkan sa'idah. Karena orang yang seperti ini akan muncul qanaah pada dirinya. Mau tidur memuji Allah Subhanahu wa taala. Diingat sudah bisa makan, sudah bisa minum. Yang kaya pun terkadang tidak bisa makan, tidak bisa minum karena harus diinfus. Karena penyakit dan seterusnya. Kemudian juga ingat mereka-mereka yang di bawahnya yang tidak memiliki tempat tinggal. Yang mereka menjadi gelandangan di jalanan-jalanan. Dengan itu seorang akan betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia bisa tidur, bisa merasakan ketenangan, juga nikmat yang lain.
Maka tidak pantas bagi seorang muslim maupun muslimah kemudian dalam kondisi mendapatkan nikmat seperti ini masih saja terus berkeluh kesah, baik kurang nafkahnya atau sulit mencari rezekinya, sulit mencari uang ini dan itu, padahal Allah setiap hari memberikan rezeki kepadanya. Kewajibannya adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing manusia ikhwan diberi rezeki. Nah, taib dimanapun dia berada. Nah, di tempat manapun berada. Bahkan seandainya dia di tempat yang manusia paling banyak mendapatkan untung, tempat yang manusia katanya cepat kaya di sana, kalau rezekinya cuma mendapatkan beberapa peser, ya dia hanya dapat segitu. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-93 karena lafadznya ada keserupaan, sehingga kita baca langsung di sini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza akhadha matja'ah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan apabila beliau beranjak ke pembaringannya, alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa ad'amani wa saqani. Maknanya sama dengan hadis sebelumnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kecukupan kepadaku dan memberikan perlindungan kepadaku, mencakup padanya, memberi perlindungan, tempat berteduh, tempat tinggal. Wa ag'amani wa saqani, dan zat yang telah memberikan makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Karena ini kebutuhan paling pokok. Kebutuhan paling pokok. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sehingga jangan sampai seorang muslim ragu terkait perkara ini. Dan jadikan apa yang Allah berikan berupa makanan dan minuman untuk meraih hal-hal yang utama. Karena kita punya prioritas yang harus dikejar. Jangan sampai terlena dan terseret dengan gemerlapnya dunia dan hiruk pikuknya perlombaan manusia untuk perkara dunia. Kita punya target, kita punya tujuan, yaitu untuk menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik mungkin. Nah, kemudian juga untuk mencapai ketinggian derajat sebisa mungkin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar manusia mereka mengejar berlomba-lomba mencapai ketinggian derajat di sisi manusia, yang itu paling hanya bertahan beberapa tahun saja, setahun 2 tahun. Jadi presiden, seandainya jadi presiden paling 5 tahun, setelah itu diributkan. Itu pun tidak selamat dengan cacian, celaan, dan tidak selamat dengan pertanggungjawaban besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi raja, itu pun paling beberapa tahun, setelah itu meninggal. Itu puncak-puncak kedudukan tertinggi yang banyak manusia berangan-angan. Tapi di sana ada hal yang penting untuk kita raih, yaitu ketinggian derajat di sisi Allah yang sifatnya abadi. Tidak hanya 1000-2000 tahun, tapi abadi. Itu yang wajib
bagi orang-orang berakal untuk betul-betul mengupayakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk mengenal manhaj salaf, jangan disia-siakan hidayah tersebut. Nah, jangan disia-siakan hidayah tersebut, tapi wajib untuk kita menjaganya, ikhwan, karena hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal, jangan sampai seorang ridha untuk menukarnya dengan perkara kecil dari hal duniawi sehingga dia meninggalkan manhaj yang hak. Walladzi manna 'alayya fa afdal, yaitu zat yang telah memberikan anugerah kepadaku kemudian melebihkannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah terus dan terus. Walladzi a'tani fa ajzal, segala puji bagi Allah, zat yang telah memberiku segala kenikmatan-kenikmatan, fa ajzal, kemudian memperbanyaknya, memberi tidak pernah perhitungan. Allah memberi tidak pernah perhitungan. Taib. Bahkan ketika semua hamba meminta dan Allah memberinya, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya bna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Subhanallah. Wahai hambaku, seandainya yang awal kalian dari makhluk pertama kali dan yang akhir kalian, manusia maupun jin, mereka semuanya berdiri di satu padang. Kemudian mereka semua meminta kepadaku. Semuanya minta apa saja yang ingin diminta. Wa ataitu kulla wahidin mas'alatah, dan aku beri masing-masingnya permintaannya. Berapa jumlah jin dan manusia dari semenjak awal penciptaan sampai hari kiamat? Itu pun ketika semua meminta kepada Allah dan Allah memberinya, itu tidaklah mengurangi dari apa-apa yang ada di sisi Allah berupa kekayaan, kecuali seperti berkurangnya air lautan ketika sebuah jarum dicelupkan. Illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr. Nah, sebuah jarum kecil dicemplungkan ke lautan, kemudian diangkat, yang nempel di jarum itu sangat sedikit, sehingga tidak hampir dikatakan tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang air lautan dengan apa? Dengan dicelupkannya sebuah jarum padanya, kemudian diangkat, air yang menempel tidak akan mengurangi air lautan sama sekali. Nah, dari sini dorongan untuk kita semua, ikhwan, agar meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah. Was'alullaha min fadli, minta keutamaan kepada Allah. Dan bersyukur. Kalau kita perhatikan dari semenjak kita lahir sampai sekarang, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sangat bagus. Apa yang Allah berikan, pemeliharaan, kemudian nikmat-nikmat sangat banyak tidak terkira. Walladzi manna 'alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Kenapa? Karena setiap keadaan ya memang kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesakit apapun dirimu, maka saat itu pun ada nikmat lain yang Allah berikan padamu. Kondisi sakit tapi masih bisa bernafas, dia dapat nikmat di sisi itu. Semua jasadnya mungkin hancur, tapi kalbunya masih bisa berpikir, masih bisa mengingat Allah. Ini juga nikmat.
alhamdulillahi ala kulli hal. Maka ini prinsip setiap muslim maupun muslimah, setiap muwahhid pada kondisi apapun masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melihat sisi kenikmatan yang diberikan walaupun dia saat itu mendapatkan kondisi yang tidak dia sukai atau musibah. Maka ini juga bacaan yang dibimbingkan oleh Nabi. Yang dibimbingkan oleh Nabi ketika kita mendapati sesuatu yang tidak kita sukai. Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa faedahnya? Untuk mendidik diri agar jangan sampai ketika dapat musibah, dapat sesuatu yang buruk kemudian lupa dengan nikmat Allah, seakan-akan Allah tidak memberinya nikmat. Kita diingatkan, lagi kena musibah, tetap ingat alhamdulillahi ala kulli hal. Sebesar apapun musibah kita tidak pernah luput dari nikmatnya. Sehingga memperbesar sisi kesyukuran yang akan semakin mendorong dan membantu untuk bersabar dan ridha. Allahumma rabba kulli syai'in wa malikah wa ilaha kulli syai'. Ya Allah, Rabb segala sesuatu dan yang menguasainya, wa ilaha kulli syai', dan ilah yang diibadahi dari segala sesuatu. Segala sesuatu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Atau ayat sebelumnya apa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Nah, tidaklah semua perkara yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala karena dialah ilah kita. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi. Wa ilaha kulli syai'. Di sini juga pengakuan tauhid rububiyah dan uluhiyah, sekaligus padanya pengakuan tauhid asma wa sifat. Sehingga terkumpul pada doa ini ikhwan tiga jenis tauhid. A'udzu bika min syarri minan nar. A'udzu bika minan nar, kemudian ditutup dengan permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. A'udzu bika minan nar. Ini juga doa yang agung walaupun sedikit panjang. Nah, menghafalnya yang kecil-kecil, nah cukup yang lafaz dalam Sahih Muslim lebih singkat. Adapun yang mampu untuk kedua-duanya maka khair. Hadis ini yang kedua akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu An-Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Sunni wa akharun min tariqi Abdullah bin Buraidah an Ibnu Umar wa huwa mukharrajun fil Jami' as-Sahih li Syekhina rahimahullah. Yang dalam Al-Jami' as-Sahih yang kemudian juga dibentuk dalam Musnad menjadi As-Sahihul Musnad. Disahihkan oleh Imam Nawawi dan dihasankan oleh Ibnu Hajar. Cuman hadis ini ada yang mengiklal wa 'allahu Abu Hatim kama fil ilal liwaladihi. Wa qala wa sa'altu abi an haditsin rawahu Abdus Samad Ibnu Abdul Warith an abihi an Husain al-Muallim an Ibnu Buraidah qala haddatsani Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza dakhala matja'ahu alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa dzakara al-hadits. Wa rawahu Abu Ma'mar al-Minqari an Abdul Warith an Husain al-Muallim an Ibnu Buraidah qala haddatsani Ibnu Imran ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua jalan. Ada dari Ibnu Umar, ada Ibnu Imran. Maka ditanyakan oleh Ibnu Abi Hatim kepada bapaknya. Qultu li abi ayyuhuma asah? Qala hadithu Abi Ma'mar asbah. Naam. Dan Abu Hatim lebih menguatkan riwayat Abi Ma'mar yang
dari jalan apa yang akhirnya adalah haddatsani Ibnu Imran. Qultu li Abi Ibnu Imran man hu? Qala la adri. Qultu fa Ibnu Buraidah adraka Ibnu Umar. Qala adrakahu wa lam yabin sama'uhu minhu. Kemudian ditanya Ibnu Imran itu siapa? Tidak tahu, berarti majhul di sisi Abu Hatim. Kemudian Ibnu Buraidah apakah mendapati Ibnu Umar? Maka beliau menjawab iya, tapi tidak jelas apakah mendengar dari Ibnu Umar atau tidak. Ini ilal dari Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, bahwasanya ada perawi yang majhul karena riwayat yang lebih rajih di sisi beliau riwayat Abu Ma'mar Al-Minqari. Tapi al-zahir, kata Syekhuna Yahya, al-zahir annahu na'am tasahafa min Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ila Ibni Imran. Ya, yang zahir itu ada tashif, na'am, dari Ibnu Umar ke Ibnu Imran. Wa illa fa zahiru sanad as-sihah wa huwa haditsun sahihun bi syahidihi qablahu an Anas. Jadi secara sendirinya zahir sanad sahih dan juga penguatnya ada, yaitu hadis hadis Ibnu Umar sahih, juga penguatnya sebelumnya itu hadis Anas dalam Sahih Muslim. Sehingga hadis ini akhwan sabit diamalkan. Taib, juga kalimat-kalimatnya sangat indah terkait ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta